Keluarga kami dikenal sebagai salah satu yang paling kaya di kota ini. Sebuah istana megah berdiri di tengah kebun yang luas, dikelilingi oleh pagar tinggi dan mobil-mobil mahal. Namun di balik kemewahan itu, ada suara-suara yang tak terucapkan, kegelisahan yang menggerogoti hati kami. Aku, Rizky, sebagai anak sulung, merasa seolah-olah menjadi jembatan antara kekayaan yang diwariskan dan keharmonisan keluarga yang semakin rapuh. Hari itu, pagi yang cerah memberi warna yang kontras dengan suasana hatiku. Maya, istriku, duduk di meja makan, menatapku dengan senyuman yang terpaksa. "Kamu sudah siap untuk rapat dengan pengacara?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi mengandung nada prihatin. Dia tahu betul betapa berat beban yang harus kutanggung. "Saya akan baik-baik saja," jawabku sambil berusaha tersenyum. Namun saat aku menatap pemandangan luar jendela, pikiranku melayang jauh. Budi, adikku, tampak gelisah di ruang tamu mengutak-atik ponselnya. Dia, yang selalu menjadi jiwa bebas, kini terjebak dalam ekspektasi yang membelenggu. Keluarga kami, dengan semua harta kekayaan yang dimiliki, telah menjadi prayogia baginya. Ketika Tuan Arif, pengacara keluarga kami, akhirnya tiba, detak jantungku terasa semakin cepat. Dia bukan hanya pengacara, dia juga memiliki ambisi tersendiri terhadap harta warisan yang akan dibagikan. Dengan senyum licik, dia melangkah memasuki ruang makan, membawa serta aura ketidakpastian. "Selamat pagi keluarga," sapanya. "Saya memiliki beberapa kabar penting mengenai pembagian warisan." Suaranya resonan dan tegas, seolah-olah mengingatkan kami akan kekuatan yang dia miliki dalam situasi ini. Ibu, Nina, yang selalu berusaha menjadi penengah dalam setiap konflik, duduk di sudut meja dengan tatapan khawatir. "Tuan Arif, kami ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, kita harus menjaga persatuan keluarga," katanya. Nada suaranya bergetar. Aku bisa merasakan tekanan di antara kami, seperti benang yang sudah terlalu kencang dan bisa putus kapan saja. Budi, yang biasanya bisa mengalihkan perhatiannya dengan lelucon, kini hanya terdiam, wajahnya tampak muram. "Mengapa kita tidak bisa hanya menikmati apa yang kita miliki? Mengapa harus ada perselisihan?" tanyanya. Suaranya penuh frustrasi. Aku bisa merasakan tekanan yang dia alami. Dan hatiku hancur melihat adikku yang seharusnya ceria, kini terjebak dalam bayang-bayang harta yang berat. Tuan Arif memandang kami satu persatu, seolah-olah mengukur ketahanan kami. Kami perlu membicarakan siapa yang akan mengambil alih perusahaan dan bagaimana pembagian harta lainnya. Ini adalah langkah penting untuk masa depan keluarga. Kata-katanya menggema di telingaku, seolah bukan tentang harta, tetapi tentang kehormatan dan harga diri. Maya meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kita bisa menghadapinya bersama, Rizky," bisiknya, memberikan sedikit kekuatan yang kuperlukan. Tapi pandanganku beralih ke Budi yang semakin gelisah, dan rasa khawatir meliputi hatiku. Persatuan keluarga kami mulai retak, bertekad untuk berjuang, agar tidak ada satupun dari kami yang terjebak dalam permainan harta yang menghancurkan. "Baiklah, mari kita buka pembicaraan ini," kataku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera menghampiri kami. "Baiklah, mari kita buka pembicaraan ini," kataku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera menghampiri kami. Tatapan Budi, adikku, tampak penuh kemarahan dan kebingungan. Dia duduk di seberang meja, tangan terlipat di depan dada, seolah-olah melindungi dirinya dari segala kemungkinan serangan. Aku tahu betapa beratnya beban yang harus dia tanggung setelah kepergian Papa. Budi adalah sosok yang selalu merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada di atas pundaknya. Dan sekarang, setelah kehilangan orang yang paling dicintainya, dia semakin tersudut. "Mengapa kita tidak membagi harta ini dengan adil, Rizky?" Suara Budi sedikit bergetar, tetapi ada determinasi yang jelas dalam nada bicaranya.
Kita tidak bisa membiarkan semua ini jatuh ke tangan pengacara tua itu dan orang-orang yang hanya memikirkan uang. Maya duduk di sampingku, terlihat cemas. Dia memang selalu mendukungku, tetapi di saat-saat seperti ini, aku merasakan ketegangan antara ambisi dan cinta. Rizky, kita perlu memikirkan masa depan. Investasi bisa membuat kekayaan ini berkembang lebih jauh. Bukankah itu yang Papa inginkan? Katanya berusaha mengalihkan fokus dari konflik yang ada. Tidak semua tentang uang, Maya. Jawabku dengan tegas. Ini tentang keluarga, tentang kita. Kita tidak bisa mengorbankan hubungan demi ambisi yang tidak pasti. Budi menatapku tajam. Keluarga? Atau mungkin lebih kepada egomu yang ingin mengendalikan semuanya. Aku tidak bisa terus bersembunyi di belakang muka. Aku juga punya hak untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Kata-kata Budi seperti belati yang menusuk hatiku. Dia benar di satu sisi. Sejak kecil, aku selalu berusaha melindunginya dan mengarahkan langkahnya. Tetapi apakah itu berarti aku telah menghalangi kebebasannya? Hatiku bergejolak antara rasa tanggung jawab dan rasa bersalah. Budi, aku menginginkan yang terbaik untukmu. Ujarku dengan suara yang lebih lembut. Tapi kita harus mengambil keputusan bersama. Jika kita membagi ini dengan cara yang tidak tepat, harta yang seharusnya menyatukan kita malah bisa memisahkan kita. Nina, ibu kami, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kalian berdua dengarkan ibu. Papa sangat ingin kita semua bersatu setelah dia pergi. Harta ini bukan segalanya. Ibu ingin kalian berdua tahu bahwa hubungan kalian lebih berharga daripada apapun. Kita harus mencari jalan tengah. Jalan tengah? Budi mengulangi kata-kata ibu dengan nada skeptis. Itu mudah diucapkan, Bu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan jalan tengah jika kami terus-menerus dihadapkan pada pilihan yang tidak adil? Saat itu, Tuan Arif muncul di ambang pintu. Senyumnya seakan menyiratkan bahwa dia sudah menunggu momen ini. Maaf, saya tidak ingin mengganggu, tetapi saya rasa kita semua perlu berbicara tentang warisan dan bagaimana kita bisa mengelolanya dengan bijak. Katanya, menatap kami dengan ketertarikan yang mencolok. Seperti bayangan yang melintas di depan mata. Kehadirannya menambah ketegangan yang sudah ada. Saat itu, aku merasakan sebuah peringatan. Bahwa harta yang seharusnya menjadi pelindung, bisa jadi bumerang yang menghancurkan. Kami semua terdiam, mengingatkan bahwa pilihan yang kami buat kini akan membentuk masa depan keluarga ini. Keputusan di tangan kami. Namun bisikan Tuan Arif seperti angin yang membawa badai. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, kami harus memilih dengan bijak. Keputusan di tangan kami. Namun bisikan Tuan Arif seperti angin yang membawa badai. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, kami harus memilih dengan bijak. Namun, saat aku berpaling ke arah Budi, wajahnya sudah memerah penuh ketegangan, seolah berapi-api menunggu saat yang tepat untuk meledak. Rizky, dia berteriak suaranya bergetar. Kau berani menganggap semua ini adalah milik kita? Harta ini seharusnya digunakan untuk tujuan yang lebih baik, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya untuk mengisi kantong kita. Kata-katanya menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku tidak pernah menyangka Budi akan mengungkapkan semua ini. Dia, adikku yang selalu ceria, kini berdiri di hadapanku dengan semangat yang membara, seakan berani melawan seluruh dunia demi keyakinannya. Dan siapa yang akan mengelola semua itu, Budi? Kamu. Kita tidak bisa membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang yang tidak mengerti nilainya. Balasku, berusaha menahan emosi yang meluap. Ayah dan ibu telah bekerja keras untuk membangun semuanya ini. Kita harus melanjutkan warisan mereka. Warisan? Budi tertawa pai. Apa yang kau lakukan itu hanya untuk menjaga citra keluarga. Ibu dan ayah tidak menginginkan kita terjebak dalam belenggu harta. Mereka ingin kita bahagia. Kata-kata Budi terngiang dalam pikiranku, mengguncang keyakinanku. Apakah aku terlalu terjebak dalam ambisi untuk menjaga perusahaan agar tetap berdiri? Mungkin di balik semua usaha ini, aku mengabaikan esensi yang lebih dalam, keberadaan kami sebagai keluarga. Maya, aku berbalik mencari dukungan di wajah istriku. Namun dia terlihat bingung, terjebak di antara pilihan yang sulit. Katakan padaku, kamu setuju kan kalau kita harus mempertahankan harta ini? Maya menggigit bibirnya, mengalihkan pandangan ke arah Budi. Aku hanya ingin kita semua bahagia, katanya pelan. Itu bukan jawaban yang kuharapkan. Keterasingan mulai merayap di antara kami. Lalu, suara lembut Ibu Nina memecah ketegangan. Anak-anakku, berhentilah. Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah. Dia melangkah maju, menatap keduanya dengan tatapan penuh cinta dan kekhawatiran. Harta ini seharusnya jadi pengikat,
bukan pemecah belah. Tapi ibu, dia tidak mengerti. Budi menunjukku, semangatnya tak surut. Dia hanya memikirkan keuntungan dan bukan tujuan sejati kita. Cukup Budi, suaraku meninggi. Kita harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa membiarkan harta ini jatuh ke tangan yang salah. Salah, Budi berteriak. Suaranya membahana di ruangan. Yang salah adalah kita, yang tidak menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Apa artinya harta jika kita tidak bisa berbagi? Kemarahan dan ketidakpuasan memenuhi udara. Tuan Arif berdiri di pojok ruangan. Senyumnya menyiratkan kepuasan. Dia tahu, konflik ini adalah buah dari keretakan yang dia ciptakan. Keluargaku, yang dulunya tak tergoyahkan, kini terancam oleh ambisi dan ketidakpahaman satu sama lain. Hati ini berat. Pertikaian ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang siapa kami sebagai sebuah keluarga. Dalam hening yang menggelisahkan, kami saling menatap. Dan aku tahu bahwa jika tidak ada jalan keluar, kami bisa kehilangan lebih dari sekadar warisan. Kami bisa kehilangan satu sama lain. Dalam hening yang menggelisahkan, kami saling menatap dan aku tahu bahwa jika tidak ada jalan keluar, kami bisa kehilangan lebih dari sekadar warisan. Kami bisa kehilangan satu sama lain. Saat ketegangan di antara kami semakin menggigit, aku merasakan beban di dadaku semakin berat. Budi, adik yang selalu kupandang rendah karena sikapnya yang bebas, kini tampak lebih dewasa, lebih bijaksana. Entah bagaimana, perdebatan panjang kami membuatku menyadari bahwa dia bukanlah sekadar anak nakal yang mengabaikan tanggung jawab. Ibu, ujar Budi dengan suara bergetar. Apa yang sebenarnya kita cari dari semua ini? Apakah harta ini akan membuat kita lebih bahagia atau justru memisahkan kita? Nina, ibuku, hanya menggelengkan kepala. Air mata menetes di pipinya menandakan betapa beratnya situasi ini baginya. Anak-anakku, aku tidak ingin kalian bertengkar hanya karena warisan. Harta ini seharusnya menjadi simbol persatuan, bukan perpecahan. Kata-kata ibu membangkitkan rasa sakit di dalam hatiku. Kami telah berjalan jauh dan sekarang di ujung jalan ini, semua yang pernah kami banggakan tampak begitu rapuh. Tuan Arif yang sedari tadi mengamati dengan seksama, tampak seolah sedang merencanakan langkah selanjutnya. Anak-anak, mungkin sudah saatnya kita memikirkan cara yang berbeda, ucap Tuan Arif. Suara halusnya menyentuh telinga kami, membuat kami merenggangkan pandangan. Dalam banyak kasus, keluarga yang kuat mampu menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar harta. Aku dan Budi berpandangan lagi, seolah ada kesepakatan yang belum terucapkan. Apa maksud Tuan Arif? Tanyaku, mencoba meraih harapan yang samar. Bagaimana jika kita mendirikan yayasan amal? Ia melanjutkan, dengan yayasan ini, bukan hanya harta yang berfungsi untuk membantu orang lain, tetapi juga sebagai cara untuk menghormati orang tua kalian. Ini akan menjadikan kalian lebih dekat dan menyatukan kepentingan kalian. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Budi mengangguk. Aku setuju. Kita bisa menggunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang lebih besar, untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Mungkin dengan cara ini, kita bisa merangkai kembali hubungan kita. Aku merasa seolah beban di pundakku mulai terangkat. Di balik harapan baru ini, ada potensi untuk menyatukan apa yang telah terpisah. Budi, kita bisa merancang program yang sesuai dengan visi kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang nyata. Dengan suara penuh semangat, aku melanjutkan. Kita bisa membantu anak-anak yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Kita bisa memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang butuh pekerjaan. Budi tersenyum, dan untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, kami berdua merasa terhubung. Kita bisa melakukannya bersama, Kak. Ini akan menjadi warisan yang lebih berarti daripada sekadar angka di rekening bank. Nina menghapus air mata dan tersenyum. Aku bangga pada kalian berdua. Ini adalah langkah pertama untuk menyatukan kembali keluarga kita. Tuan Arif tersenyum lebar, seolah merayakan kemenangan yang belum pernah terduga. Dengan begini, kita bisa menutup semua perdebatan yang sia-sia dan mulai fokus pada yang lebih penting. Di tengah harapan baru ini, aku merasa seolah kami telah menemukan jalan pulang. Kami tidak hanya akan mewarisi harta, tetapi juga cinta dan tujuan yang lebih mulia. Kami adalah keluarga, dan itu yang paling berharga dari semuanya. Kami tidak hanya akan mewarisi harta, tetapi juga cinta dan tujuan yang lebih mulia. Kami adalah keluarga, dan itu yang paling berharga dari semuanya. Kalimat itu terus terngiang di pikiranku saat aku duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih hangat setelah semua yang kami lalui. Di hadapanku, Maya, Budi, dan Ibu Nina duduk dengan ekspresi yang beragam.
Ada kelegaan, ada harapan, dan yang paling penting, ada semangat baru untuk melangkah maju bersama. Sejak keputusan untuk membagikan sebagian besar kekayaan keluarga kepada yang membutuhkan, kami merasakan perubahan yang signifikan. Pertemuan-pertemuan yang dulunya penuh ketegangan, kini berganti dengan diskusi yang konstruktif. Bahkan, Budi yang sebelumnya merasa tertekan dengan ekspektasi keluarga, kini menunjukkan minat untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Ia berkata, "Aku ingin mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak kurang mampu. Mereka perlu kesempatan yang sama seperti kita." Aku hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Budi. Dia akhirnya menemukan panggilannya, jauh dari bayang-bayang harta yang selama ini membebani pikirannya. "Aku akan membantu," jawabku, merasa penuh rasa tanggung jawab sebagai kakak. Maya pun dengan cepat menambahkan, "Dan aku bisa membantu merancang program-programnya. Kita harus membuat semua ini berkesan." Ibu Nina menatap kami dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalian membuat ibu bangga. Kekayaan yang kita miliki seharusnya tidak hanya untuk dinikmati sendiri. Kita harus berbagi, seperti yang diajarkan ayah." Ketika ingatan akan ayah melintas, hatiku terasa nyeri. Namun, nyeri itu bukan lagi rasa kehilangan, melainkan rasa syukur. Dia telah memberikan kami pelajaran berharga tentang hidup, tentang arti keluarga, dan tentang berbagi. Tuan Arif, pengacara keluarga yang sebelumnya menambah ketegangan, kini tidak lebih dari bayang-bayang yang perlahan memudar. Kami tahu keputusan kami untuk tidak terjebak dalam pengaruh buruknya adalah langkah tepat. Menjelang sore, kami berkumpul di halaman belakang rumah, tempat yang dulunya menjadi saksi perdebatan sengit tentang harta warisan. Sekarang, tempat itu dipenuhi tawa dan canda. "Kita harus mengadakan acara amal besar-besaran," usul Maya. "Kita bisa mengundang semua orang, menjelaskan visi kita, dan mengumpulkan donasi untuk Yayasan Budi." "Bagus sekali," seruku. "Kalau kita bisa melibatkan masyarakat, ini akan menjadi peluang luar biasa untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita." Saat kami merencanakan acara itu, aku merasakan adanya kebersamaan yang sebelumnya hilang. Setiap ide yang muncul disambut dengan semangat, dan aku merasa lebih dekat dengan mereka. Budi dan Maya tampak sangat antusias, seperti anak-anak yang menemukan petualangan baru. Di tengah gelak tawa dan rencana-rencana yang mulai terurai, aku menyadari bahwa kebanggaan terbesar bukanlah pada seberapa banyak harta yang kami miliki, tetapi pada seberapa banyak kebaikan yang bisa kami ciptakan bersama. Kami adalah satu kesatuan, dan melalui cinta dan tujuan mulia ini, kami akan membangun warisan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada keluargaku. Kami akan terus berjalan di jalan ini, bersatu dalam kasih sayang dan komitmen untuk menciptakan dampak yang lebih besar di dunia. Cinta, setelah semua yang terjadi, adalah harta yang sesungguhnya. Dan aku bersyukur kami akan terus menjaganya.